Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat ya untuk kita semua. Semoga kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pak D dalam topik menyimpulkan isi teks tanggapan. Baiknya sebelum kita awali kegiatan ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Anak-anak, kompetensi dasar kita kali ini yaitu pada 4.7 menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran kita, nantinya siswa mampu menentukan gagasan pokok dalam teks tanggapan. Selanjutnya menyimpulkan informasi teks tanggapan yang dibaca dengan benar. Nah, anak-anak, saya ingin jelaskan apa itu ide pokok atau yang sering kamu dengar dengan namanya gagasan utama. Gagasan utama atau ide pokok atau gagasan pokok itu sama ya nak. Artinya adalah gagasan atau ide yang menjadi tema dari paragraf tersebut. Gagasan utama diperoleh dari membaca keseluruhan paragraf. Karena gagasan utama dapat berada di awal paragraf, itu sering disebut deduktif. Ada yang di akhir paragraf yang sering disebut induktif, maupun kesimpulan dari paragraf. Nanti akan saya jabarkan mengenai paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok atau gagasan utama? Yang pertama yang perlu kamu perhatikan adalah bacalah teks dengan cermat. Setelah itu, carilah kalimat utama dari paragraf yang dibaca. Nah, kalimat utama itu biasanya terdapat di awal paragraf deduktif dan di akhir paragraf namanya induktif. Dan ada juga paragraf campuran berada di awal dan di akhir. Setelah itu tentukan ide pokok dari kalimat utama tersebut. Setelah menentukan ide pokok, selanjutnya bagaimana langkah menyimpulkan isi teks tanggapan. Nah, kembali saya jelaskan simpulan. Pengertian dari simpulan adalah pendapat akhir dari suatu uraian yang berupa informasi. Nah, langkah-langkahnya bagaimana saja lah? Yang pertama, kembali baca teks atau paragraf tanggapan secara keseluruhan. Yang kedua, tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya itu melalui kalimat utama. Kalimat utamanya itu ada yang di awal, ada yang di akhir, dan ada yang campuran, deduktif, induktif. Setiap paragraf teks tanggapan atau pokok pembicaraan yang sudah kamu baca. Selanjutnya, menggabungkan ide-ide pokok tadi yang sudah kamu temukan menjadi sebuah simpulan. Nah, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah simpulan yang benar. Nah, anak-anak, setelah kamu gabungkan ide-ide pokok atau yang kamu ambil dari kalimat utama dari suatu teks tanggapan, susunlah dengan kalimat yang benar agar menjadi sebuah simpulan yang baik atau yang benar. Begitu kira-kira. Setelah kamu dapat menyimpulkan, namun ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan atau aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan. Yang pertama, simpulan itu harus memuat seluruh pokok isi teks. Nah, pokok dari isi teks. Kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi teks. Nah, tidak lari dari jalur, tidak keluar dari topik atau tema. Simpulan harus menggambarkan isi dari paragraf. Nah, itu mengapa penting kita harus membaca secara keseluruhan teks.
Dan yang ketiga, simpulan bukan komentar. Bukan komentar ya, ingat nak, bukan opini. Nah, melainkan ringkasan isi teks yang terdapat dalam paragraf. Lagi-lagi bukan di luar dari topik, jangan keluar dari jalur ya, masih dalam sekitaran paragraf atau isi teks tersebut. Nah, anak-anak, setelah kamu mengetahui cara menyimpulkan isi teks tangkapan, coba kamu latihan sendiri. Carilah teks yang sudah kamu baca, kemudian tentukan ide pokoknya berupa dari kalimat utamanya, ada yang saya ulangi, dari awal paragraf deduktif, di akhir paragraf induktif, dan buat kesimpulan dari teks tersebut. Sekian video pembelajaran yang ingin saya jabarkan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Mari kita akhiri dengan berdoa. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Shalom.